وبركاته. الحمد لله الذي فقهنا في الدين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, hidayah dan taufik untuk senantiasa dapat beristiqamah di dalam menjalankan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Kemudian dapat pula meluangkan waktu sejenak untuk duduk di majlis yang mulia ini, majlisul ilmi, majlis ilmu, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semuanya selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti dan mentauladani sunnah-sunnahnya, insyaallah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma, yaitu syafaat yang kita nanti-nantikan pada suatu hari yang mana tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Nurul Falah, yang insyaallah kita semua mendapatkan cahaya kemenangan, ya. Nurul Falah, cahaya. Nur itu cahaya, falah kemenangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini kita melanjutkan kembali kajian fikih seputar ibadah, ya. Kita lanjutkan pembahasan kali ini tentang bab furudil wudu, ya, bab furudil wudu. Bab ini berbicara tentang fardu wudu, ya, atau rukun wudu. Jadi fardu, rukun itu sama definisinya di dalam mazhab kita, yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Rukun, ya, ataupun fardu, nah itu definisinya sama. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwal wajib, yaitu sesuatu yang tidak sempurna atau tidak dapat dilakukan, ya, tanpa adanya rukun itu. Sesuatu yang tak dapat dilakukan tanpa dia,
Nah, itu. Kalau tidak ada dia tidak bisa dilakukan. Itu rukun itu. Ya, itu rukun atau fardu. Nah, atau pada definisi yang lain dikatakan alladzi yutabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, yaitu yang diberikan pahala yusabu, ya, yang diberikan pahala ala fi'lihi, di atas yang melakukannya, ya. Kemudian wa yu'aqabu, dan mendapatkan akibat, ya, berdosa ala tarkihi, bagi mereka yang meninggalkannya. Nah, itu definisi atau pengertian rukun ataupun fardu. Wa furudul wudu'i sittatun, dan fardu wudu atau rukun wudu itu ada sittah, 6 perkara. Nah, ini mesti kita perhatikan betul-betul Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang menjadi rukun kewajiban di dalam berwudu itu, ya. Ini asas di dalam ibadah, ya. Baik. Yang pertama tentunya an-niyah, ya, yaitu niat. Nah, jadi fardu wudu atau rukun wudu ini ya disistematiskan oleh para alim ulama kita melalui Al-Qur'an dan hadis. Ya, melalui Al-Quran dan hadis, bukan dikarang-karang begitu saja. Jadi sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Jadi kalau Ustadz sudah menyampaikan tentang fikih, ya, pelajarannya tentang fikih, nah, itu adalah intisari dari Al-Quran dan hadis. Jadi tak perlu lagi kita tanyakan dalil dari mana, dapatnya dari mana, ya, karena fikih itu adalah intisari daripada Al-Quran dan hadis. Nah, an-niyah, yang pertama adalah niat. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ya, tentang niat ini Bapak Ibu. Dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ila akhiril ayat. Dan tidak diperintahkan untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan mukhlisin, dengan keikhlasan, ketulusan hati. Jadi dari ayat ini para ulama al-fuqaha, ya, para ulama fikih memahami disinilah datangnya niat itu. Karena kalau kita berbicara tentang keikhlasan hati, ya, ketulusan hati, maka itu letaknya di hati. Ya, maka itulah yang dinamakan dengan niat itu, ya. Nah, perbaiki niat, luruskan niat, seperti itu, ya. Jadi niat di mana niat itu? Ketika berwudu. Sesuai dengan definisi atau ta'rif di dalam fikih mazhab Asy-Syafi'i, niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat adalah menyengajakan melakukan sesuatu, ya, muqtarinan bi fi'lihi, dan seiring dengan perbuatan, seiring dengan masuknya ibadah itu. Awal wudu itu di mana Bapak Ibu? Ketika membasuh muka, itu rukunnya di situ. Awal masuknya rukun, yaitu membasuh muka. Maka ketika air terkena wajah, disitulah tempat Bapak Ibu pasang niat. Nah, bukan waktu kumur-kumur, ya. Bukan waktu mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, tidak, ya. Muqtarinan bi fi'lihi, seiring pada masuknya awal ibadah dia itu. Kalau wudu itu ketika masuk rukun yang pertama, ya, bukan pas melakukan yang sunat-sunat itu Pak, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, bukan itu, ya. Jadi awal masuknya ibadah yaitu pada rukun yang pertama, membasuh muka itu. Niatlah Pak, itu niat yang pertama. Tentunya seiring niat ini seiring atau digabungkan dengan membasuh muka, rukun yang kedua itu.
Jadi kalau kita gabungkan tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau di dalam pembelajaran seperti ini Bapak Ibu dia dipisahkan. Waktu praktek itu digabungkan, membasuh muka dan niat itu sekaligus. Paham kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya ketika air kena wajah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada lagi di antara kita ya yang ragu, ya, yang masih kebingungan di dalam perkara berniat ini. Karena begitu di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau sholat di awal masuk ya ibadah sholat itu kapan? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu digabungkan Bapak Ibu. Niat dengan takbiratul ihram itu digabungkan. Adapun kalau Bapak Ibu berniat sebelum takbir boleh kubailut takbir ya, dan ini malahan menjadi kebanyakan ya berniat sebelum takbir ini. Orang-orang kita ya di sini biasanya berniat sebelum takbir sedikit. Itu boleh ya. Tapi pendapat yang lebih kuat, yang lebih bagus ya, itu berniatnya di dalam takbir itu. Di waktu mulut mengucapkan Allahu Akbar, Allah, di dalam hati itu sudah pasang niat. Nah, itu nanti akan masuk pada babnya tersendiri ya pembahasannya. Ini kita masalah wudu dulu. Baik. Niat yang pertama. Ini Bapak Ibu udah maklum semua ya masalah niat ini ya. Udah hafal semua di MDA dulu udah belajar ya. Nah, kalau enggak hafal ya bahasa Indonesia pun bisa juga. Yang afdal ya bahasa Arab. Nawaitul wudu'a ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Itu. Nah, itu kapan dipasang niat seperti itu? Waktu membasuh muka, air kena muka. Nah, itu baik. Mana muka Bapak Ibu? Nah, ini dijelaskan muka itu mana? Dijelaskan di sini, ya. Wa tuluhu, dan batas-batas muka itu min manabitis sya'rir ra'si al-muqtadi ila ma tahta majma'il lahyain wa 'arduhu minal udhunil yumna ila udhunil yusra. Ini batas-batas muka lagi. Jadi yang namanya muka itu mulai daripada tempat mana bitis syar, tempat tumbuhnya rambut. Mana dia? Itulah dia batasnya. Bahagian tempat tumbuhnya rambut. Ya yang normal lah ya, rambutnya yang normal, bukan yang sulah. Ya. Kalau yang sulah itu sampai sini tumbuhnya. Nanti dibasuhnya pula sampai sini. Ustadz tuh bilang tempat tumbuhnya rambut, ya rambutnya di situ. Itu tidak paham, ya. Tengoklah kawan yang lain yang normal, ya, yang kebanyakan, yang lazimnya seperti apa. Di sini, mulai daripada tempat tumbuhnya rambut, terus nanti ketemu dengan ini anak paku telinga nih Pak. Ini yang kecil nih. Ini muka nih Pak. Ini masuk muka, kalau tidak kena tidak sah udah Pak. Ya, Bapak Ibu ya. Ini yang kecil ini kiri kanan nih, apa namanya nih? Nih, nih. Tuh, paku telinga. Ya. Itu wajah tuh masuk ke dalam batas wajah dia. Kalau tidak kena, tidak basah ketika membasuh muka, tidak sah wudu. Terus sampai ketemu di pangkal rahang kanan kiri. Ini pangkal rahang nih Pak Ibu. Ini muka nih Pak Bu. Ikuti terus tepi pinggir rahang itu. Ya, tepi pinggir tulang rahang itu ikuti terus. Terus bertemu di hujung dagu di sini. Nih, di hujung dagu. Itulah muka. Ini di bawah ini tidak muka, jadi tidak perlu sampai ke sini, ya, tidak perlu sampai ke sini, ya. Itu saja tadi. Ikuti dari pangkal rahang kanan kiri itu, terus, ya, ikuti tepi pinggir rahang itu, ketemu di hujung rahang. Seperti itulah muka. Itulah muka. Itulah yang boleh ibu-ibu buka, ya, di dalam sholat, di luar sholat. Nah, yang lainnya wajib ditutup. Makanya saya katakan pakai mukena, pakai jilbab, jangan terlalu melorot ke bawah, ya, di bawah leher, jangan di bawah leher. Taruh hujung kain mukena yang di dagu itu di dagu di sini. Itu. Makanya beli mukena yang ada anak dagunya. Ada mukena pakai anak dagu, ya Bu ya. Beli nanti sangkutkan di sini. Ini tidak masang mukena sampai ke bawah sini melorotnya, tidak sah sholat, terbuka aurat. Ya, muka saja yang boleh ibu buka, muka dan telapak tangan. Muka mana? Itulah tadi muka yang sudah saya sebutkan tadi.
Nih, sampai sini. Seperti ini. Jangan terlalu turun ke bawah di sini. Ya, hati-hati. Itu kita singgung sedikit masalah aurah tadi itu ya. Enggak apalah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, yang pertama tadi niyah. Yang kedua, rukun daripada wudu atau fardu wudu ini ghaslul wajhi, membasuh muka. Idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian. Nah, itu ya. Nah, ini diambil daripada Al-Quran, Bapak Ibu. Jadi rukun-rukun di dalam wudu itu datangnya sumbernya daripada Al-Quran. Makanya sekali lagi saya sampaikan, fikih itu intisari Al-Quran. Ya, membasuh muka itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila hendak mengerjakan sholat, kata Allah, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian. Masalah basuh lagi sedikit Bapak Ibu. Cara yang terbaik di dalam membasuh muka. Sebenarnya dengan cara seperti apapun sah saja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang penting rata, ya. Tapi ada cara membasuh yang terbaik. Membasuh sebaiknya dialirkan, ya, dialirkan. Ya. Bapak Ibu mengalirkan air itu dari atas ke bawah, dialirkan. Biarkan dia mengalir dari atas turun ke bawah. Caranya ditumpahkan. Ambil, buka kerannya, ya. Ditumpahkan ke atas. Baru diratakan, begitu. Ditumpahkan. Baru diratakan. Seperti itu. Ya. Tapi kalau begini ya bisa juga, ambil airnya. Bisa juga, ya. Tapi sebaiknya yang lebih bagus itu dari atas, tumpahkan di sini. Nih, dari bagian pelipis bagian alis ini, ya. Di situ tumpahkan. Ambil airnya sedikit aja, ya. Tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu mubazir di dalam berwudu ini, ya, seperlunya aja. Ambil sedikit, tumpahkan, baru ratakan. Ya, di selah-selah seperti ini, gosok, ratakan, ya, seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dibuka kerannya kemudian ya, itu basuh juga itu, ya. Basuh juga, tapi caranya tak betul. Bukanya keran tuh, ditumpahkannya ke mukanya begini. Itu ya, itu cuci muka namanya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu cara membasuh muka. Ya. Satu kali itu rukun, ya tuh. Satu kali itu rukun, wajib. Ya. Kali yang kedua, ketiga sunnah. Jadi dalam keadaan darurat, ya diaturlah, ya, seperlunya saja dalam keadaan darurat. Kalau memang pas-pasan airnya, ya ambil yang sekedar difardukan saja, sekedar diwajibkan saja. Kalau pas-pas airnya, ya, kalau umpamanya air itu satu-satunya untuk kita minum, ya, ndak bisa untuk berwudu lah seperti itu, ya. Memang pas-pas betul untuk kita minum, menjaga nyawa lagi namanya tuh. Maka bertayamum. Dibolehkan itu bertayamum. Nanti ada cara tayamum seperti apa, itu akan kita bahas. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kemudian yang ketiga, rukun daripada atau fardu wudu ghaslul yadain ma'al mirfaqain. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah muka kalian, kata Allah, dan tangan kalian ilal marafiq. Itu perintah Allah. Nah, di dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata ilal marafiq. Wa aydiyakum, dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Ulama yang menjelaskan tata cara yang lebih baik, yang lebih afdal, Bapak Ibu, ya. Maka diambil airnya seperti ini, kemudian dialirkan ke atas begini.
Ya, dialirkan begini biar dia turun dari atas ke bawah, sama dengan tata cara membasuh muka tadi. Ambil airnya, dinaikkan begini, ya. Bukan begini, ya. Nah, ini ada juga nih banyak nih. Ya boleh aja, sah-sah aja. Yang penting rata. Kalau rata dia sampai ke siku sah. Cuman cara nih, ya, tata cara yang terbaik. Para ulama menjelaskan, ambil airnya begini, biar dia mengalir dari atas ke bawah, baru diratakan. Baru diratakan seperti ini. Yang pertama itu ambil airnya, begini, tegakkan tangannya itu. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah itu membasuh tangan sampai siku. Yang keempat, mashu ba'dir ra'si, mengusap sebahagian rambut di kepala, ya, atau mengusap sebagian kepala. Jadi mengusap ini beda dengan membasuh, Bapak Ibu. Jangan disamakan mengusap dengan membasuh. Pada muka dan tangan Allah menggunakan kata-kata basuh. Kepala Allah gunakan kata-kata usap, famsahu itu. Kalau mengusap itu ambil airnya seperlu aja, enggak usah banyak-banyak. Ambil airnya, buang air. Jadi yang basah di tangan itu usapkan. Itu mengusap namanya. Ambil airnya, buang. Itu. Atau dua tangan, ambil airnya, buang air itu. Yang basah di tangan itu Bapak Ibu usap. Itu mengusap namanya. Kalau begini ini enggak mengusap, basuh lagi nih. Itu basuh lagi namanya itu, enggak mengusap namanya. Itu bedanya ya. Basuh dengan mengusap itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam fikih mazhab Asy-Syafi'i tentang mengusap ini, apakah mesti keseluruhan kepala atau sebahagian saja? Tadi sudah jelas dikatakan sebahagian, ya. Sebahagian saja, bukan semua. Jadi di dalam mazhab imam kita Asy-Syafi'i mengenai mengusap kepala ini, ya, itu sekurang-kurangnya kena satu helai rambut itu sudah sah wudu. Ya, sekurang-kurangnya nih, bukan mesti satu helai itu betul Bapak Ibu pasti Bapak Ibu ngusap. Bukan seperti itu, ya. Nah, sekurang-kurangnya. Bagian mana Pak Ustadz? Bagian mana saja? Mau di sini bisa, sini bisa, sini bisa. Bagian mana saja? Di sini bisa, sini bisa, ini bisa, sah semuanya. Sekurang-kurangnya satu helai. Ya, ada ibu yang mengusap kepala di sini. Jarang, semuanya ke sini semua ya kan. Sebenarnya boleh di sini boleh, sini boleh, sah semuanya. Ya, ya Pak Ibu yang dimuliakan Allah, yang tidak sah itu di janggut diusapnya. Itu tidak kepala namanya. Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, baik. Itu mengusap. Kenapa? Karena di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i memaknai ba, ya, huruf ba pada firman Allah biruusikum itu, famsahu biruusikum, dan usaplah dengan kepala. Maksudnya apa dengan di situ? Ba pada huruf biruusikum, ba pada kalimat biruusikum itu ba maknanya litab'id. Ba yang maknanya setengah. Setengah, ya, bukan ilsaq. Ba itu maknanya setengah di situ. Ada nanti Bapak Ibu buka ayat ini, ya. Famsahu biruusikum, maka usaplah bagian kepala. Ba di situ maknanya setengah atau sekurang-kurangnya tadi apa? Satu helai rambut. Sekurang-kurangnya. Itu mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Jadi banyak orang kita berwuduk model itu ya, Bapak Ibu ya. Tidak sah. Kalau mazhab Maliki tidak sah seperti itu. Karena mazhab Maliki, ya, mengihtimalkan makna ba pada kalimat biruusikum di dalam firman Allah itu. Ba itu maknanya apa? Yaitu lil ilsaq. Maknanya keseluruhan, kesemuaan, sebuah kepala itu diusap. Nih mazhab Maliki. Maju lagi ke depan. Kalau gini-gini mazhab Maliki tidak sah. Tidak sah. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau pergi haji umroh, ya,
Di dalam mazhab kita ini masalah bersentuhan dengan wanita yang non mahram ini kan batal wudu. Istri itu Pak non mahram tuh. Suami itu Bu non mahram. Ya, bukan mahram kita. Walaupun sudah menikah bersentuhan tapi tanpa adanya alas ya, tanpa kain, tanpa apa. Kalau ada kain ya enggak batal ini. Ya, itu nanti ada pembahasannya di sini ya. Kulit sama kulit baru batal. Kuku sama kuku batal enggak? Atau kuku sama kulit? Enggak batal. Ya. Ibu pegang kuku suami dalam keadaan berwudu enggak batal. Bapak pegang kuku istri enggak batal. Atau bapak pegang rambut istri enggak batal rambut. Ya. Nah, atau di alas, di atas kain disentuhnya enggak batal. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kulit sama kulit pegang begini batal. Siapa yang batal Pak Ustaz? Kedua-duanya batal. Yang disentuh dan yang kena sentuh. Nanti jangan pula ibu, abang lah yang berwudu. Aku pernah pula batal, kan abang yang megang. Bukan begitu, ya. Batal kedua-duanya. Jadi kalau kita pergi menunaikan haji, umroh, jangan juga dibawa pendapat mazhab Syafi'i ini lagi, ya. Taklid itu artinya mengikut mazhab yang lain pula lagi. Itu hebat enaknya kita di dalam bermazhab tuh Bapak Ibu, ya. Jadi tersistematis, tidak asal-asalan kita di dalam fikih ibadah itu, ya. Kalau haji umroh nanti tentunya ya kita menghindari ya yang namanya bersentuhan itu. Tapi susah menghindari itu Bapak Ibu. Orang ramai susah menghindari yang namanya bersentuhan itu. Kenapa padat ramai? Terus sulitlah kalau batal wudu nanti cari air apa susah di sana jauh, orang ramai. Terus gimana? Mengikut mazhab Maliki. Maliki ini ya bersentuhan dengan istri, ya bersentuhan dengan istri, bersentuhan dengan suami ini tak batal wudu. Caranya dimulai dengan cara berwudunya dia. Mazhab Maliki, nah itu tadi dia tidak sah kalau begini-begini aja Bu. Mazhab Maliki itu satu kepala, ambil airnya, buang airnya, kan usap namanya tuh. Tarik ke belakang nih, terus ke depan lagi. Terus yang ini yang diangkat tadi untuk telinga sekaligus. Maliki tuh bersentuhan nanti pas tawaf tidak batal wudu, ya tak batal wudu, lanjutkan tawaf. Tapi kalau buang angin Pak Ustaz, itu batal. Maliki pun batal itu. Terus gimana? Ya gimana? Cari air lah, wudu lagi. Berwudu kemudian lanjutkan tawafnya. Tadi pas batal udah berapa keliling? 4 keliling. Ya, buang angin dia. Pergi berwudu, lanjutkan putaran selanjutnya. Ya, enggak perlu diulang dari pertama. Ya, kalau yang batal pas tawaf itu. Ya, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah mengusap tadi itu ya. Kemudian selanjutnya yang kelima, fardu atau rukun di dalam berwudu, ghaslur rijlain, membasuh. Balik lagi ya, membasuh lagi ya. Ghaslur rijlain, membasuh kedua kaki, ma'al ka'bain, sampai kedua mata kaki, sampai ke kedua mata kaki. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya caranya sama ya. Kalau bisa biarkan air itu mengalir dari atas ke bawah. Nah seperti itu. Seperti mana tata cara membasuh kedua tangan tadi. Nah tentunya Bapak Ibu tegakkan kakinya begini ketika membasuh kaki itu. Ya, jangan main siram-siram aja. Sebenarnya ya sah aja kalau disiram-siram. Yang penting rata sampai ke mata kaki sah. Tapi tata caranya yang kurang bagus. Ya, ditegakkan kakinya begini, kemudian dicucuri airnya dari, kan mengalir itu air keran dari atas, dicucuri dari atas. Kalau pakai gayung ya disiram dari atas. Baru diratakan. Pakai kelingking boleh, pakai telunjuk boleh. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Diselit-seliti seperti ini. Pakai kelingking boleh. Pokoknya maksudnya itu biar rata airnya, biar sampai dia semuanya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya di tempat-tempat wudhu itu, di tempat kita ini pun ada. Di situ dibuatkan besi panjang. Ya, untuk apa itu? Untuk meletakkan kaki. Ya. Untuk meletakkan kaki, ditegakkan kakinya. Ya mohon maaf, saya praktekkan. Nah ya, ketika membasuh kaki, tentunya kalau ya yang sudah uzur, yang sudah tua-tua pegang dinding, kan begitu Pak. Nah, karena angkat sebelahnya Pak, ya kan, tumbang nanti, pegang dinding. Tegakkan begini, tegakkan. Maaf Pak ya, saya angkat kaki Pak, tegakkan
siram air dari atas, cucuri air dari atas itu. Ya, biarkan dia mengalir dari ujung jari jemari ini ke bawah, baru diratakan sampai ke mata kaki. Bukan begini. Itu cuci kaki ya Mak itu. Bukan begini. Ya. Diangkat kakinya ditegakkan begitu. Cucuri air dari atas. Ya. Nah, biar dia mengalir ke bawah. Kemudian ratakanlah sampai ke mata kaki. Nah, seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu yang keenam. Rukun atau fardu wudu yang keenam, at-tartibu, tertib fi af'alil wudu kama dzakarna. Berurutan. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Ikutilah urutan itu. Tertib. Nah, jangan dibalik-balik, ya, basuh kaki dulu baru muka, tidak sah. Ya, muka dulu. Seperti yang disebutkan tadi. Nah, baik. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada sunanul wudu. Sunnah di dalam berwudu. Nah, ini kalau Bapak Ibu tinggalkan, ya tidak apa-apa, tidak batal wudu, tapi tidak sempurnalah meninggalkan yang sunnah itu. Ya, nah, kalau rukun tadi Bapak Ibu tinggalkan, tidak sah. Nah, sunnah ini apa sunnah? Itu. Sunnah apa sunat? Nah, ada orang bilang sunat, ada orang bilang sunnah. Nah, yang mana yang betul Bapak Ibu? Sama saja. Ya, sunnah, sunat sama saja. Di dalam pembacaannya saja yang salah orang-orang kita itu. Ya. Kalau dibaca sunnat di dalam pembacaan bahasa Arab itu tak betul, salah. Di dalam tata cara membaca bahasa Arab itu salah, sunnat salah. Karena di situ ditulis ta marbutah, ta bulat, ta marbutah. Itu kalau kita berhenti wakaf diganti jadi ha, sunnah. Nah, itu. Ya Pak Ibu ya. Nah, tapi kalau ya sudah menjadi bahasa keseharian kita sunat ya enggak apa-apalah. Tapi kalau baca bahasa Arab salah seperti itu Pak. Bukan sunat, sunnah itu yang betul ya. Baik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa itu sunnah? Nah, tentu ada definisinya, ta'rif, pengertiannya seperti apa sunnah itu. Maka dikatakan ma yutabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang dilakukan ya, maka mendapatkan pahala yang melakukannya, kemudian kalau ditinggalkan tidak berdosa, tidak mengapa. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut ulama fikih itu. Definisi sunnah seperti itu menurut ulama fikih. Kalau menurut ulama hadis beda lagi Pak, sunnah itu bukan seperti itu. Menurut ulama hadis, al-muhaddisin, para muhaddis, sunnah yaitu ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, baik daripada ucapan, au fi'lin, ataupun perbuatan, au takririn, ataupun pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah menurut para ulama muhaddisin, para ulama hadis. Jadi beda ta'rifnya, definisinya ya, antara ulama fikih dengan ulama hadis di dalam mendefinisikan sunnah itu Pak. Nah, yang kita kaji ini apa? Fikih apa hadis? Fikih. Maka menurut ulama fikih, sunnah adalah sesuatu yang bila mana kita lakukan mendapatkan ganjaran pahala. Kalau ditinggalkan ya enggak apa-apa. Nah, itu. Tapi untuk kesempurnaan ya jangan ditinggalkan, Pak. Nah, ini kalau Bapak darurat air sedikit ya, pas-pas untuk wudu, maka tinggalkan yang sunnah-sunnah ini. Ya. Maka berwudu dengan yang fardu-fardu saja, yang diwajibkan saja. Satu kali aja muka, dan sekali aja, karena airnya betul pas-pasan gitu ya, tak mencukupi, maka boleh. Tapi kalau enggak, dalam keadaan normal sempurna seperti ini, maka sempurnakanlah ya, sempurnakan, jangan ditinggalkan yang sunnah-sunnah. Wa sunanul wudu itnata asyarata ya. Kemudian sunnah-sunnah wudu itu ada 12 perkara. Yang pertama at-tasmiyah, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kalau di dalam WC ya, jangan dilafazkan, jangan dibaca, dalam hati saja. Nah, umpama Bapak Ibu berwudu di dalam kamar mandi yang ada jongkokannya ya, yang ada jongkokannya, jangan dilafazkan, jangan dibaca, dalam hati saja. Nah, bismillahnya itu kan sunnah itu ya. Baik.
Kalau saya tinggalkan aja enggak bagus, tetap dibaca tapi di dalam hati. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqtau. Setiap perkara yang baik, ya, setiap perbuatan yang baik kalau tidak dimulai, ya, dengan basmalah maka terputuslah dari keberkahannya. Nah, sesuatu perkara yang disyariatkan oleh Allah, maka mulailah dengan basmalah. Nah, baik. Kemudian ghaslul kaffain ilal ku'ain, membasuh kedua telapak tangan sampai kedua pergelangan tangan. Oh, ini sudah diajarkan di dalam fikih. Di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita semua tentang mencuci tangan ini, ya. Pengajian ini sebenarnya Bapak Ibu sudah 1400 tahun yang telah lalu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai mencuci tangan ini. Dah 1400 tahun yang lalu kurang lebih. Kita baru sekarang aja sibuk-sibuk mencuci tangan, corona sampai lisut-lisut tangan kita. Rasulullah mengajarkan itu 1400 tahun yang lalu. Jadi jangan diajarkan orang Islam tentang kebersihan. Islam itu bersih, ya. Kita aja yang tidak mau mengkaji tentang Islam itu. Ya, Islam itu bersih. 1400 tahun yang lalu, ya, mau makan cuci tangan, habis makan cuci tangan lagi. Kalau pegang yang berlemak-lemak, minyak-minyak, cuci tangan kata Rasulullah. Kumur-kumur, hadisnya ada, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau habis makan makanan yang berbau tak sedap, jengkol, petai, gosok gigi, bersiwak dulu, ya, baru ke masjid sholat berjamaah. Ini habis merokok, makan petai, makan jengkol, ya, gosok gigi pun tidak, kumur-kumur aja, baunya masih ada, belum mati baunya. Itu Rasulullah larang sholat berjamaah itu. Jangan datang sholat berjamaah. Kenapa? Ganggu orang aja itu. Bukan orang aja yang terganggu Pak Ibu, malaikat pun terganggu itu dengan bau busuk itu. Baca Al-Fatihah nanti tidak pula tanggung-tanggung di tepi kawan itu. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kawan sebelah itu udah berkerut keningnya Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kata Rasulullah? Man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna musallana. Sesiapa yang makan buah atau pucuk daripada pohon ini. Pohon apa itu? Ulama menjelaskan al-basal, pohon bawang. Oh, rupanya ya lalapan yang paling terkenal di masa Rasulullah dulu Bapak Ibu, ya, bawang, daun bawang. Itu bau enggak mulut tuh Bapak Ibu? Bau juga itu, tapi lebih parah petai jengkol lagi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan, apa kata Rasulullah? Siapa yang makan pucuk atau buah dari pohon ini, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Rasulullah. Jelas tuh. Nah, kalau masih busuk dia jangan berjamaah, mengganggu orang itu. Ya, di rumah aja, itu termasuk keuzuran juga itu. Jangan. Kecuali gosok gigi dulu, bersih-bersih betul. Gosok gigi betul-betul dulu. Ya, maka baru datang sholat berjamaah. Ini apalagi subuh-subuh Pak. Malam tak gosok gigi, mau tidur. Bangun tak pula gosok gigi. Ya, jadi bau rokok apa itu naik dia tuh. Rokok tuh naik, yang dalam paru-paru tuh naik. Bau makanan semua tuh lah naik subuh tuh Pak. Wah, itu dahsyat baunya tuh. Ganggu orang aja tuh. Ya, enggak usah datang. Itu termasuk keuzuran. Bersihkan dulu, ya. Wangi-wangi kita datang sholat berjamaah itu, ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Iya, malaikat juga tersakiti, bukan kawan sebelah kita aja. Malaikat pun tersakiti karena malaikat itu dia akan menghindar dengan bau-bau yang busuk. Dia enggak suka. Bau ketek, bau apa itu enggak suka malaikat. Pergi malaikat. Ya. Maka kalau siapa yang mau diikuti bersama-sama dengan malaikat terus mesti wangi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wangi itu malaikat itu ngikut, ya. Senang kita kalau diikuti oleh malaikat itu, dijaga kita, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu, ya. Kemudian as-siwaku, bersiwak. Bersiwak, as-siwak, bersiwak. Pernah nengok siwak, Pak? Miswak. Kalau Bapak beli itu harganya 2.500, murah harganya, tapi fadilah, keutamaannya luar biasa dahsyatnya. Rasulullah menekankan kepada umatnya,
Jangan lupa siwak. Sunnah yang satu inilah yang terabaikan sekarang nih Bapak Ibu. Ini sunnah Nabi nih. Giliran ngomongin sunnah bini 4 paling cepat Bapak Ibu. Tapi sunnah siwak nih terabaikan Bapak Ibu. Ya, terabaikan. Sama-sama sunnah Nabi itu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli hal. Jikalaulah tidak memberatkan bagi umatku, kata Rasulullah, niscaya akan aku wajibkan, aku perintahkan untuk bersiwak di setiap hal keadaan. Siwak panjangnya sejengkal Bapak Ibu. Kalau Ibu pergi Mekah, ya, Madinah, banyak yang jual siwak. Itu keutamaannya luar biasa tuh Bapak Ibu. Sunnah Nabi yang pertama, ya, sesiapa yang mengamalkan sunnahku, kata Rasulullah, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Siapa yang mengamalkan sunnahku di akhir-akhir zaman kehancuran ini, di masa-masa kita sekarang ini, falahu, maka baginya lah, kata Rasulullah, pahala. Apa pahalanya? Mi'atu syahidin. Falahu ajru mi'ati syahidin, 100 mati syahid. 100 mati syahid, Pak. Maka Bapak pakai peci ini 100 mati syahid, pahala ini sunnah Nabi nih. Ya. Ada jenggot 100 mati syahid, sunnah Nabi. Ya. Banyak sunnah-sunnah Nabi itu lagi, Pak. Nah, salah satunya itulah dia siwak itu. Bersiwak 100 mati syahid pahalanya. Mau dicari kemana 100 mati syahid itu Bapak Ibu? Sahabat saja untuk mendapatkan 1 syahid saja itu mesti bertempur, berperang melawan musuh, gugur di medan pertempuran itu, baru dapat 1 syahid. Kita yang mengamalkan sunnah Nabi di akhir zaman ini Bapak Ibu dapat 100 mati syahid. Ya Allah, ya Rabb. Ya, itu luar biasa. Maka jangan remehkan masalah-masalah sunnah-sunnah Nabi ini, walaupun sekecil-kecil sunnah Bapak Ibu. Apa sekecil-kecil sunnah Bapak Ibu? Menyingkirkan sesuatu yang bahaya dari jalan. Duri, kaca, ya, kulit pisang, sama juga tuh, kulit pisang itu bahaya Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu sekecil-kecil sunnah. Jangan kita abaikan. Ini memang siwak ini terabaikan nih Bapak Ibu. Tak ada orang-orang kita, saya tengok sedikit lah, kecuali jamaah tabligh Bapak Ibu. Nah, jamaah tabligh itu luar biasa juga ngamalkan siwak itu Bapak Ibu. Di kantongnya taruh aja. Nah, tapi sebaiknya jangan taruh di kantong, nampak jorok dia. Apalagi kepalanya ada kembang gitu. Ya. Nah, itu nampak jorok dia. Simpan di sini. Ada yang model baru tuh dia pakai tutup, Pak, pakai siwak, pakai tutup. Nah, masih apa-apa. Kayak pulpen dia disangkutkan di sini. Sunnah. Kalau ulama-ulama kita dulu, Pak, itu sebelum mengajar siwak. Tapi ditutup tangannya gini kalau bersiwak tuh, jangan depan orang. Nah, ya. Ada adabnya. Ya, tutup begini. Bersiwak itu ya. Sebelum mengajar ulama-ulama kita dulu bersiwak. Habis siap mengajar siwak lagi. Nabi seperti itu. Nabi seperti itu. Nabi mau sholat bersiwak. Habis sholat bersiwak. Bapak Ibu bersiwak sebelum sholat itu pahalanya besar Bapak Ibu. Apa pahalanya Pak Ustaz? 1 waktu sholat yang kita lakukan, ya, dengan bersiwak sebelumnya itu lebih baik daripada 70 waktu. Itu ada riwayatnya. 1 waktu yang kita mulai dengan bersiwak sebelum mengerjakan sholat itu lebih baik daripada 70 waktu tanpa bersiwak. Amalkanlah. Keutamaan yang lain, masih banyak lagi. Apalagi menguatkan ingatan. Kalau kalau susah menghafal Bapak Ibu, siwak. Itu menguatkan hafalan kita, menguatkan ingatan. Kalau udah mulai fikun, mulai lupa-lupa, ya, siwak. Siapa yang mau fasih baca Quran, bagus bacaannya, siwak dulu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada masalah di mata, rabun nih, rabun dekat tah rabun jauh, siwak. Siwak itu luar biasa keutamaannya. Insya Allah rutinkan, istiqomahkan, sembuh nanti itu rabun-rabun itu. Tapi tetap di gigi digosokkan, jangan ke mata pula. Ya, Ustaz tuh bilang ini obat mata nih, gosok ke mata. Ibu yang dimuliakan Allah, tetap gigi juga, itu keutamaannya. Ya, keutamaannya. Yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu apa?
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, ya, mengucapkan kalimah syahadat, ya, di waktu sakaratul maut. Itu yang luar biasa tuh Bapak Ibu, keutamaan miswak itu. Beli Bapak Ibu 2.500-nya. Nah, murah ya. Ya, amalkan terus. Untuk ibu-ibu, ini sunnah untuk kaum Adam dan kaum Hawa, bukan untuk bapak-bapak aja. Ya, carilah yang kecil ibu-ibu. Dia ada yang kecil, Bu. Jangan yang besar-besar ibu cari. Ya, yang kecil-kecil, yang lembut kayunya, dia ada yang lembut, ada yang keras, dipilih. Nah, nanti digigit-gigit aja udah jadi sabut begitu, dia baru digosokkan gitu. Nanti ada doanya. Ya, ada tata caranya. Saya tunjukkan kalau Bapak Ibu mau. Ada ijazahnya, sanadnya. Kalau mau itu cara menggosoknya. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Miswak. Nah, itu siwak, ya. Baik. Kemudian al-madmadatu, dan yang keempat sunat di dalam berwudu itu yaitu al-madmadah. Apa madmadah? Berkumur-kumur. Wahya idkhalul ma fil fam, yaitu memasukkan air ke dalam mulut. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu ya. Nah, kemudian al-istinsyaq. Istinsyaq. Caranya seperti apa memasukkan air ke dalam hidung? Ya, ambil air itu, ya, sedikit, masukkan ke hidung. Boleh dihirup, ya, boleh dihirup sedikit. Jangan kuat kali, naik ke otak nanti, merah mata. Nah, kan begitu. Ambil. Itu istinsyaq itu. Kalau kumur-kumur, ambil airnya, masukkan ke dalam hidung atau diisap, tidak masalah. Nah, kemudian selanjutnya istinsyaq. Nah, ini memasukkan air ke hidung, memasukkan air ke hidung. Ya, caranya ambil air, masukkan begitu, masuk aja dia sedikit, udah tuh Bu, udah dapat pahala istinsyaq. Masukkan aja sedikit, udah dapat pahala istinsyaq. Ya, atau dihirup sedikit, boleh juga. Tapi hati-hati ya kalau yang dihirup tuh ya, takut nanti naik. Nah, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istinsyaq. Istinsyaq ini bukan hanya di dalam sebelum berwudu saja, ya. Bukan hanya ketika sebelum berwudu saja. Bahkan Rasulullah katakan ketika bangun tidur juga dianjurkan, ya. Nabi memerintahkan untuk istinsyaq, memasukkan air ke hidung. Bangun tidur. Bukan ketika sebelum wudu saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, setan itu di waktu malam, dia bermalam, dia tidur di batang hidung kalian. Maka di waktu pagi istinsyaq, masukkan air ke lubang hidung itu, semburkan. Tuh. Rasulullah katakan, rupanya setan nih bermalam dia, ya, di batang hidung kita nih, Itu hotelnya di situ. Ya. Bangun tidur kata Rasulullah, ambil air, masukkan ke lubang hidung itu, semburkan, istinsyaq itu. Itu sunnah juga itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Kemudian selanjutnya takhlilul lihyati al-kathah, menyelit-nyeliti janggut yang tebal. Ini bagi yang berjanggut tebal pula lagi. Diselit-seliti begini ketika membasuh muka itu tadi, itu sunnah itu. Ketika membasuh muka janggutnya tebal, ya, silit-silitkan begitu biar rata airnya. Kalau yang tipis model iko enggak perlu kok, Pak. Iko tipis kok. Ya. Yang tebal tuh kayak mana definisinya Pak Ustaz? Enggak nampak warna kulit itu. Warna kulit dalam tuh tak nampak. Itu tebal itu. Nah, maka disilit-silitkan begini. Khawatir air tak masuk ke dalam, tak sampai. Nah, kan masih bagian muka itu, Pak. Nah, baik. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mashu jami'ir ra'si. Sunat di dalam berwudu adalah mengusap seluruh kepala. Nah, ini sunat saja di dalam mazhab kita. Kalau mazhab Maliki wajib semua. Kalau kita wajibnya ya sekurang-kurangnya satu helai tadi. Yang sunnahnya semua juga, Bu. Sunnah semuanya. Diusap semuanya. Nah, itu. Ya. Itu sunnah saja di dalam mazhab Imam Syafi'i, bukan kewajiban. Baik. Kemudian selanjutnya mashul udzunain, mengusap telinga. Nah, telinga ini juga diusap, bukan dibasuh. Bukan begini. Bukan begitu, tapi diusap. Ambil airnya sedikit aja seperlunya, buang. Yang basah di tangan tuh usap. Itu. Ya. Ibu biasanya, bapak biasanya mengamalkannya kanan dulu 3 kali, kiri dulu 3 kali gitu. Ya bagus juga. Boleh juga sekaligus. Boleh juga. Ada riwayat, ya, ada pendapat di dalam
kalangan para ulama fikih sekaligus. Sudah siap mengusap kepala tadi, telinga kanan kiri sekaligus. Ambil air lagi, buang, usap lagi. Ambil air lagi, buang, usapkan lagi 3 kali. Ya, boleh juga atau satu-satu, kanan dulu 3 kali, kiri 3, boleh juga ya. Sunnah saja. Ya Pak? Ya gitu caranya sekaligus habis mengusap kepala tadi. Ya. Ya boleh juga sekaligus mengusap kepala sekali, langsung telinga kanan kiri sekali. Ada juga riwayat seperti itu. Bapak Ibu mau amalkan yang mana? Kalau saya, yang kebiasaan saya amalkan, saya memakai pendapat yang mengusap kepala sekaligus semuanya dari depan sampai belakang, terus maju lagi ke depan, kemudian telinga kanan kiri sekaligus, sekali aja. Ada juga itu. Kayak mana tuh caranya? Ambil airnya, buang, usapkan dari depan. Nah, telunjuk sama jempol ini Bapak Ibu, telunjuk sama jempol ini diangkat. Tadi kan begini, kita ambil airnya, kita buang, kita usap nih. Mau kita usap nih, telunjuk sama jempol diangkat. Karena ini nanti untuk telinga kanan kiri. Kalau sudah diusapkan ke kepala, ini tidak bisa lagi untuk telinga. Kenapa? Ya sudah mustamal. Itu bahasanya seperti itu. Sudah digunakan. Itu. Jadi diangkat jari telunjuk sama jempolnya. Begini. Nih, telunjuk sama jempol diangkat sampai ke belakang. Ini yang sempurnanya Bu ya, sunnah yang sempurnanya. Dari belakang tadi maju lagi ke depan. Nah, kemudian telunjuk dan jempol tadi untuk telinga sekaligus kanan kiri. Sekali aja. Dah, ada juga itu pendapat seperti itu. Banyak pendapatnya Pak di dalam fikih ini. Maka jangan kita terpaku dengan satu pendapat saja. Semakin banyak kita mendengarkan beberapa pendapat, itu semakin luas kita di dalam beribadah. Tidak sempit kita. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya takhlilu asabi'il yadain war rijlain, menyelit-nyelitkan jari jemari tangan dan kaki. Kalau ketika berwudu tuh, nih ketika kita basuh tangan tadi kan, ambil airnya kan dinaikkan begitu, ya baru diratakan. Ini. Ini kemudian diginikan. Ya, ini. Kaki pun sama seperti itu ketika membasuh kaki itu. Jangan lupa menyelit-nyeliti itu sunnah itu ya, Nabi melakukan itu. Baik, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan kemudian baru yang kiri. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayamun. Rasulullah tuh suka menganan. Ngapa-ngapain dia mulai dari kanan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah itu suka memulai dari yang kanan. Adapun masalah telinga tadi itu dikecualikan oleh para ulama fikih. Ya, jangan pakai dalil itu pula. Ya, di dalam masalah fikih dikecualikan itu. Karena boleh sekaligus diusap kanan dan kiri. Tidak mesti kanan dulu baru kiri. Seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi kalau Bapak Ibu biasa kanan dulu 3 kali, kiri dulu 3 kali, tidak apa-apa. Ya, ketika mengusap telinga tadi itu. Baik. Kemudian selanjutnya taslitsut taharah, 3 kali. Itu sunnah juga. Jadi wajibnya ya sekali. Ya, kali yang kedua, ketiga itu sunnah. Ya. Kemudian al-muwalah. Nah, al-muwalah sunnat wudu selanjutnya yang ke-12 yaitu al-muwalah, langsung. Jangan ada jedah di antara satu sunnah ke sunnah yang lain. Jangan ada jedah yang lama. Berhenti lama. Umpamanya kayak mana tuh Pak Ustaz? Contohnya begini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tadi dia kan dah kumur-kumur. Udah siap kumur-kumur, ya bunyi HP-nya. Jadi diangkatnya HP-nya, ngomong pula dia dulu, ya ayo halo ya kan. Udah siap tuh dilanjutkannya pula lagi masukkan air ke hidung. Itu tidak dapat sunnah seperti itu. Dia mesti langsung mualah. Ya itu mualah namanya. Beda sama tertib Pak. Kalau tertib tuh berurutan. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berurutan itu tidak mesti mualah. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ada tadi di dalam rukun wudhu mualah enggak? Kan tidak ada. Mana ada mualah, sampai tertib aja. Nah, kalau dalam berwudu Pak, Bapak dah basuh muka nih kan? Dah basuh muka. Kemudian ada kawan ngajak ngomong. Maklum lah kan? Ada kawan ngajak ngomong. Kemudian kita layani. Ngomong kita sebentar sama dia. Nanti dah siap bicara itu gimana? Diulang lagi basuh mukanya atau dilanjutkan ke tangan? Dilihat apakah yang di muka tadi sudah kering apa belum? Atau sebagian ulama kalau sudah kering ulang lagi mukanya. Kalau masih basah lanjutkan ke tangan. Nah, seperti itu Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kemudian selanjutnya yaitu tadi al-mualah, ya habis 12 perkara itu. Ya. Kemudian
pembahasan selanjutnya allati tubtilul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ini banyak, nanti di pertemuan yang akan datang. Karena permintaan daripada ketua kita tadi sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya seputar yang kita bahas tadi. Ibu-ibu boleh, bapak-bapak boleh. Ya, seputar yang dibahas tadi ya, jangan kemana-mana ya. Biar fokus kajian kita subuh hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, silahkan. Ya, nggak ada yang bertanya ya kita sarapan. Kan begitu. Kambing ya hari ini. Oh luar biasa. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya siwak ya. Oh enggak Pak, kalau maksudnya